Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Sistem Operasi. Di sini kami akan membuat video tutorial tentang instalasi web server dengan Ubuntu Server. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Pertama, Muhammad Khairul Hasnan yang akan membahas segmen 3. Kedua, ada Kanaya Alfaiza Agus yang akan membahas segmen 2. Dan juga ada Refalda Hania Anan yang akan membahas segmen 1 dan segmen 4. Lalu apa-apa saja yang akan dibahas di masing-masing segmen? Segmen pertama akan membahas tentang persiapan instalasi. Segmen kedua akan membahas tentang instalasi dan setup Ubuntu. Segmen ketiga akan membahas setup server. Dan segmen 4 akan membahas tentang mengubah halaman server. Lalu langsung saja kita masuk ke videonya. Langkah pertama, kita harus mendownload software VirtualBox terlebih dahulu. Setelah itu, kita pilih yang Windows. Simpan file yang sudah kita download tadi. Selanjutnya, kita bisa langsung mendownload Ubuntu. Setelah di-download, kita bisa langsung simpan file Ubuntu tadi. Selanjutnya, kita langsung download WinSCP. Dan bisa langsung kita simpan filenya. Setelah itu, kita buka aplikasi VirtualBox yang sudah kita download tadi. Setelah itu, kita bisa klik next saja sampai software terinstall. Setelah berhasil, kita bisa langsung buka aplikasi WinSCP, klik accept, dan klik next terus hingga software terinstall. Selanjutnya, ada proses instalasi dan setup Ubuntu. Buka aplikasi VirtualBox, klik New. Setelah itu, berikan penamaan. Kami memberikan penamaannya yaitu tugas final. Setelah itu, klik ISO image, pilih Other, dan masukkan Ubuntu Server yang tadi sudah di-download. Centang skip, klik hard disk untuk mengatur memory size. Klik finish. Setelah itu, klik setting atau pengaturan. Klik network. Di bagian attach to-nya diubah menjadi bridge adapter. Lalu, di bagian promiscuous mode-nya diubah menjadi allow all. Klik OK. Lalu, klik start untuk memulai instalasi Ubuntu Server. Lalu, tunggu proses instalasi Ubuntu Server berjalan. Setelah itu, pilih bahasa yang ingin digunakan. Di sini kami menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu, scroll sampai menemukan bacaan done. Klik done. Klik done lagi. Tunggu sebentar, habis itu klik done. Pastikan use and enter disk dicentang. Lalu done. Klik done lagi. Lalu pilih yang continue. Lalu pada profil setup, isi data sesuai kebutuhan. Yang pertama, masukkan nama. Di sini saya memasukkan nama Adnan. Yang kedua, server namanya.
yaitu tugas final yang tadi. Lalu masukkan username. Di sini kami memasukkan username-nya yaitu Adnan. Dan masukkan password. Di sini password harus wajib diingat. Setelah itu klik done, lalu continue. Pastikan install OpenSSH Server di checklist dengan menekan enter. Dan klik done. Biarkan tidak ada yang dicentang, lalu done. Tunggulah proses instalasi hingga selesai. Setelah proses instalasi selesai, kita bisa langsung saja masuk atau login ke Ubuntu dengan memasukkan username dan juga password. Setelahnya, kita bisa langsung masuk ke mode root untuk mengkonfigurasi alamat server. Di sini kita akan masuk ke file directory yang bertugas untuk mengatur alamat server. Dan di sini bisa dilihat, addresses adalah alamat server yang akan kita buat. Setelah itu, kita bisa langsung meng-apply perubahan untuk alamat server. Lalu kita bisa langsung masuk ke langkah selanjutnya, yaitu mengupdate dan mengupgrade sistem. Sudo apt upgrade berfungsi untuk memperbarui daftar paket yang tersedia, sedangkan sudo apt upgrade untuk mengupgrade semua paket yang terinstall ke versi terbaru. Setelah itu, kita bisa langsung ke langkah selanjutnya, yaitu install dan konfigurasi SSH. Di sini sudo apt install OpenSSH server untuk menginstal server. Di sini dapat dilihat bahwa tidak ada file yang terupgrade dan juga terinstall karena OpenSSH telah diinstal ketika kita melakukan instalasi Ubuntu. Maka selanjutnya kita akan mengecek status SSH apakah sudah aktif atau belum. Di sini dapat dilihat bahwa SSH masih tidak aktif. Selanjutnya kita akan menjalankan SSH agar aktif dan juga mengatur SSH agar aktif ketika Ubuntu di-boot. Di sini dapat dilihat bahwa SSH sudah aktif. Selanjutnya kita akan ke langkah menginstal Apache 2, yaitu web servernya. Selanjutnya kita akan mengecek apakah Apache 2 sudah aktif atau belum. Nah, dapat dilihat status Apache 2 sudah aktif. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi firewall. Di sini sudo ufw allow dalam tanda kutip Apache full untuk membuka port 80 atau HTTP dan juga 443 HTTPS. Dan juga sudo ufw allow SSH untuk memastikan port SSH
yaitu 22, terbuka agar remote tetap bisa dilakukan. Selanjutnya, kita akan melakukan instalasi keamanan server dengan SSL. Instalasi certbot berguna untuk mengamankan Apache dengan SSL atau TLS. Selanjutnya, kita akan menginstal MySQL yang berguna untuk database server. Di sini dapat dilihat perintah selanjutnya adalah sudo mysql_secure_installation yang akan berguna untuk mengamankan MySQL untuk set password root, hapus user anonim, nonaktifkan remote root dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan melakukan instalasi PHP dan juga modul-modul pendukung. Selanjutnya, kita akan melakukan instalasi PHP FPM yang berguna untuk mendukung PHP Fast CGI. Di sini dapat dilihat bahwa versi PHP sudah yang terbaru, yaitu PHP 8.3.6 yang rilis tanggal 19 Maret 2025. Selanjutnya, kita akan melakukan instalasi phpMyAdmin yang berguna sebagai tool berbasis web untuk manajemen MySQL. Di sini kita pilih Apache 2. Di sini kita pilih yes. Di sini kita diminta untuk mengatur password. Di sini kita bisa langsung ignore saja.
Selanjutnya kita akan memberikan perintah untuk mengaktifkan ekstensi PHP MySQLi untuk koneksi database. Selanjutnya kita akan menginstal tool monitoring yaitu Munin dan mengintegrasikannya dengan Apache. Munin akan berguna untuk menampilkan grafik resource yaitu CPU, RAM, disk, dan lain-lain via web. Setelah itu, kita dapat merestart sistem Apache. Di sini dapat dilihat bahwa web server telah berhasil dibuat, tetapi masih dalam tampilan default Ubuntu. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasikan tool monitoring tadi, yaitu Munin. Di sini kita perlu melakukan beberapa perubahan, yang diantaranya required local yang diubah menjadi require all granted, dan juga allow override yang diubah menjadi none. Setelah itu, kita dapat merestart sistem Apache untuk memastikan perubahan telah terjadi. Di sini dapat dilihat bahwa tool monitoring telah berhasil dijalankan. Ini adalah tampilan Munin. Di sini belum ada banyak grafik karena server baru saja dibuat. Selanjutnya, ubah kepemilikan file agar file dalam direktori var /www/html dapat diubah. Jalankan software WinSCP yang sudah diinstal tadi. Masukkan data-data Ubuntu server yang sudah kita buat. Masuk ke file direktori var /www/html. Hapus file HTML yang tadi menampilkan tampilan template dari Ubuntu. Copy file HTML yang baru dan perlu mengubah nama file menjadi index agar tampil sebagai tampilan default. Nah, di sini bisa dilihat tampilan web sudah berubah, jadi prosesnya berhasil dilakukan sesuai langkah-langkah kita tadi. Demikian pembahasan mengenai tutorial instalasi Ubuntu Server di VirtualBox dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penjelasan atau penyampaian. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.